Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas guys. Kita akan mengenal generator yang bisa dibilang rakitan sendiri, tapi ini masih menunggu part-part baru saya beli di online ya, Mas guys. Belum terkumpul semua. Yang mau saya bahas itu bukan generator DC. Ini kan motor DC ya, Mas guys. Kalau kita putar akan menghasilkan output DC, bukan AC. Nah, jadi ini tidak dibahas. Yang dibahas itu adalah generator yang outputnya sudah AC, Mas guys. Jadi keluaran outputnya itu nanti listriknya AC. Ketika kita mau gunakan untuk ngecas baterai, maka dibutuhkan dioda. Kalau rakitannya pada generator ini generator 3 pas, maka outputnya keluarannya 3 kabel. Diodanya susunannya jadi seperti ini. Namanya dioda 3 pas juga. Ini rakitan sendiri, bukan pabrikan. Kalau yang pabrikan kotak bentuknya, Mas guys. Kakinya 5. Yang 3 buat generator, yang 2 buat outputnya. Gitu. Nah, di sini saya mau membahas antara perbandingan generator pabrikan dengan generator yang dirakit sendiri. Pada umumnya generator yang pabrikan itu menggunakan inti besi untuk kawat lilitannya. Jadi lilitannya di sini itu ada besinya di tengah. Mirip kayak besi trafo audio, trafo amplifier, terus trafo, ya mirip susunannya kayak gitu, terus dililit seperti ini. Kekurangannya kalau yang pakai lilitan dengan inti besi itu pas diputer berat, pas diputer gini agak ngergel, glek gitu, Mas guys. Nah, maka saya memutuskan untuk bereksperimen di konten-konten saya ke depan menggunakan generator inti udara. Jadi saya menyiapkan dual rotor seperti ini, nanti dihimpitkan pada bagian porosnya seperti ini, kasih pengganjal. Terus kita masukkan seperti ini. Ini hanya contoh dulu, Mas guys, karena masih kurang part yang saya butuhkan. Nah, misal seperti ini. Lah, nanti kumparannya itu diselipkan di tengah sini, Mas guys. Jangan sampai menyentuh magnet. Nah, nanti akan dilalui medan magnet pada kumparannya, sehingga tidak membutuhkan inti besi. Yang penting syaratnya magnetnya modalnya semakin mahal semakin bagus, karena semakin tebel semakin kuat. Ini ya. Nah, ini mau naruh kemana juga, mau nengahin ini juga susah. Nah, seperti ini, sangat kuat. Jadi yang penting magnetnya kuat, maka bisa untuk menggantikan inti besi pada bagian kumparan seperti yang pabrikan. Terus ini kok susah. Susah, Mas guys. Iya. Kuat banget ini. Terus saya akan mengenalkan dulu. Ini yang saya gunakan magnet neodymium, ukuran 25 mm dikali ketebalannya ini 2 mili. Nah, saya beli lagi yang 3 mili, nanti ditumpuk baru dari Medan, Mas guys. Jadi mungkin agak lama karena dari luar pulau gitu ya. Kalau
motor seperti ini magnetnya kan ferrit. Ini juga sudah neodymium mas guys, kelihatan ini ya. Susah njabutnya mas guys. Nah, bedanya kalau ini magnetnya itu lengkung, jadi bisa membentuk sudut pada bagian statornya, sehingga rotornya ini sangat terlihat pas banget gitu ya kalau lengkung. Kalau kotak gitu kan flat, itu nanti kelihatannya tidak rapi mas guys. Ini magnetnya sangat kuat juga, sangat kuat. Jadi tipe magnet seperti ini ada dua yang umumnya beredar di pasaran Indonesia mas guys, yaitu magnet neodymium yang tipe N35 kalau nggak salah, sama N52. Nah, semakin tinggi angka N-nya itu semakin bagus daya tariknya. Saya punya contoh. Ini magnet neodymium N35 dan yang saya gunakan ini adalah N52. Lah, bagaimana cara membedakannya antara dua magnet ini? Jadi gini mas guys ya, kita ambil salah satu magnet. Ini yang bagus ya, ini yang biasa, karena dari segi fisik kadang nggak jauh berbeda mas guys, kadang warna juga sama gitu. Ini sama, cuman ini beda. Caranya kita jatuhkan mas guys. Kita geser dulu biar nggak lengket nanti. Dengarkan bunyinya saat ini saya jatuhkan. Mak keletek gitu. Nah, bunyinya gini. Nah, ini berarti magnetnya yang N35 mas guys. Sekarang kita bandingkan dengan yang N52. Nah, bunyinya nyaring mas guys ya, kayak uang jatuh. Nah gitu. Ini bukan karena besar kecil ya, kecil pun kalau yang bagus N52 tetap suaranya nyaring, kayak koin, kayak koin uang receh yang jatuh mas guys. Jadi seperti itu. Biasanya sering banyak yang bingung ketika ada tulisan NS gini mas guys. Jadi nggak perlu memusingkan masalah tulisan NS ya mas guys. Yang penting itu kita kalau nyusun magnet itu saling ganti-gantian. Jadi kalau sini S, sini N, sini S, sini N. Nah, NS-nya kan anggap aja nggak tahu. Nah, kita pakai magnet yang salah satunya seperti ini, bebas magnet apa, itu kan kutubnya pasti NS. Tapi kita nggak perlu tahu yang ini N apa, yang S yang mana. Yang penting ketika kita tempelkan, set, ini nolak mas guys ya. Berarti yang sini narik, yang sini nolak, yang sini narik, yang sini nolak, yang sini narik. Nah ini narik, ini nolak. Begitu seterusnya. Jadi kalau magnetnya ini kutubnya antara sini dengan sini itu beda, maka narik. Kalau kutubnya sama, maka nolak. Berarti ini kutub S, S sama S. Bisa dianggap juga ini N sama N. Jadi nggak penting juga masalah NS. Yang penting natanya narik, narik, nolak, narik, nolak, narik, nolak. Tapi ini jangan dibalik ya. Jadi seperti itu. Nah, ini pengenalan
magnet neodymium yang akan digunakan untuk project generator mini saya, Mas guys, biar bisa dilakukan untuk turbin angin yang kemarin sudah saya upload. Ini karena saya juga belum ready kawat kumparannya, saya juga belum eksperimen untuk ini idealnya lilitannya seberapa, ukuran berapa. Nah, jadi masih panjang nanti, jadi harus eksperimen dulu. Ini asnya pun saya juga belum ada, ini baru saya bor aja buat biar bisa dites muter gini. Dan saya beli magnet neodymium itu tulisannya yang sekarang saya beli dari Medan itu N52, tapi saya nggak tahu itu asli apa tidak. Tapi nanti kalau misalnya sudah sampai akan saya tes. Terus kalau misalnya ada yang mau ngecek tokonya, nanti link belinya akan saya pin di komentar, Mas guys ya, biar bisa lihat-lihat. Karena di situ harganya cukup miring, Mas guys, dengan kualitas N52. Tapi saya juga baru nyoba beli di situ baru kali ini, jadi nunggu punya saya datang dulu. Oh ya, bagusnya ini yang terakhir, Mas guys, kalau bikin rotor itu yang berputar dengan susunan magnet itu pakai besi ya, Mas guys. Jangan pakai kayu atau pakai apalah yang lain, misal dipakai untuk generator, karena daya tariknya ketika ditempelkan di besi itu akan fokus ke sini, Mas guys, jadi lebih kuat. Kalau masih ragu, kita buktikan. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama, ini magnet sini sama sini harusnya kan punya daya tarik. Lah, ini enggak. Nih, enggak narik. Tuh, jatuh. Karena sudah difokuskan, Mas guys. Kamera saya yang ketarik malahan. Karena sudah difokuskan ke sini. Jadi daya tariknya antara dua magnet ini membuat alur lurus. Nah, gini semakin kuat. Sekarang kita contohkan dengan metode seperti ini, Mas guys. Ini saya lepasin dulu magnetnya. Hati-hati ya, bisa pecah ya. Nah, ini kita susun gini aja, 2. Terus ini kita siapkan. Aduh, 3 saja, Mas guys. 3. Lalu sini juga saya siapkan saja 2. Jadi mengujinya itu biar ketahuan. Nah, seperti ini. Oh, ini nggak kepake ya, taruh sini dulu. Ini 2 magnet. Ini 2 magnet. Kita cari posisi dia tetap bisa bertahan ya, Mas guys. Butuh berapa magnet? Tembus tangan saya yang sini saja. Nah, ini bisa ya. Ini ya, bisa. Bisa. Nah, sekarang kalau besinya ini saya lepas gini. Oke. Nah, dia jatuh. Jadi kalau misalnya difokuskan menggunakan plat besi, itu memperkuat medan magnet yang akan menuju ke kumparan. Begitu juga ini juga ada besinya. Nah, ini akan memfokuskan magnet ke sini, Mas guys, gitu. Jadi kalau misalnya besinya ini diganti pakai yang lain,
nanti medan magnetnya itu tidak fokus Mas guys. Intinya yang bagian sini jadi lemah gitu. Oke, ini pengenalan saja. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mas guys sehat selalu. Perbedaan kincir angin low RPM. Jadi kalau low RPM dengan yang RPM tinggi, high speed dan speed rendah, yang speed rendah ini startingnya lebih ringan daripada yang high speed. Itu tipe horizontal, ini tipe vertikal. Dia muter, yang itu belum muter. Ya, sangat kelihatan. Nah, ini baru ada angin rada kenceng, tapi sekalinya dia muter, dia itu langsung ngebut Mas guys. Langsung ngebut ya. Kalau ini tidak, ini tetap anteng aja putarannya, naiknya pelan-pelan. Kalau dia sekalinya ngegas gitu langsung high speed. Kalau ini lebih teratur gitu ya. Jadi bisa disesuaikan, misalnya mau mainan kincir angin, bisa dengan memilih model daripada kincir angin yang mau dirakit. Kenapa ini bisa kecepatan tuh kenceng kan? Kenapa ini bisa kecepatan rendah? Karena dia ini lebar, tebel Mas guys. Untuk daya dorongnya itu areanya luas, terus nampek angin nabrak udara yang bagian belakang sini itu juga semakin lebar, maka dia disebut low RPM. Dan kelebihannya torsinya di sini walaupun pelan gini dihentikan sangat susah. Ini nggak bisa berhenti Mas guys, sangat susah. Tapi kalau yang di sana itu dihentikan di bagian sini itu lebih mudah. Tuh. Karena torsinya yang di sini itu rendah, tapi kecepatan putarannya bisa tinggi. Itu yang membedakan. Tuh. Kesandung-sandung Mas guys. Lah, ini kan muter seperti ini. Cus, lancar yang itu ya. Saya juga sudah menyiapkan tiang ini Mas guys. Ini galvanis 2,5 inci. Kalau di sini nyebutnya 2,5 dim gitu ya. Yo, kayaknya di mana aja ya mirip sih 2,5 dim. Kalau ini lebih konsisten, lebih stabil gitu loh. Kalau yang sana high speed pokoknya. Nggak ada angin gitu langsung berhenti. Kalau ini masih lanjut tipis-tipis, walaupun anginnya tipis juga gitu Mas guys. Jadi udah kelihatan ya dari sini mau rakit kincir angin yang model apa. Nah, kalau kayak gini mau dibikin RPM tinggi bisa nggak? Bisa Mas guys. Caranya itu menambah atau melebarkan baling-balingnya. Baling-balingnya dibikin lebar, maka nanti jadi kecepatannya rendah. Startingnya mudah gitu. Nah, ini dibikin high speed bisa nggak? Ya bisa juga. Bisa. Nanti baling-balingnya ini dibikin tipis. Jangan terlalu lebar, setipis mungkin. Tapi startingnya berat, lebih berat startingnya. Pas kena angin tipis gitu susah untuk naiknya. Tapi sekalinya dapat angin kenceng, putarannya bisa kenceng Mas guys. Gitu. Nah, kalau ini kan blade-nya atau ya baling-balingnya ini kan cuman 4 biji, misal dibikin 8. Nah, itu nanti torsinya naik, tapi kecepatan putarannya menurun, melambat. Tidak seperti kalau yang pakai 4 blade gitu ya. Tapi angkatan terhadap kecepatan angin lebih rendah, langsung bisa muter kalau pakai 8 blade. Itu gambaran yang saya bisa sampaikan ke Mas guys semua.